Setelah beberapa saat, Huo Yuhao berkata, "Bantu aku, Donger. Saya ingin berkultivasi untuk sementara waktu." Petik 2. Wang Donger tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao ingin berkultivasi di tengah-tengah mereka yang memiliki momen intim. "Kamu sudah cukup lelah untuk hari ini. Anda memberi Shrek Academy bantuan setelah pertandingan kami sendiri, dan Anda berpartisipasi dalam kontes alat jiwa lain sesudahnya. Anda harus istirahat." Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Kemampuan yang baru saja saya gunakan diserahkan kepada saya oleh guru saya. Tiba-tiba saya merasa bahwa segel lainnya telah dilepaskan di laut spiritual saya, dan saya pikir guru saya telah meninggalkan sesuatu untuk saya. Kalau tidak mungkin aku bisa mengalahkan insinyur jiwa kelas 6 dengan mudah. Saya perlu melihat apa yang tersisa untuk guru saya." Petik 2. "Oh, maka, jangan bekerja terlalu keras." Wang Donger duduk dan kemudian membantu Huo Yuhao duduk. "Kamu tidak marah, kan?" Wang Donger mengerjap lekat padanya. Bulu matanya yang panjang begitu dekat dengan wajahnya sehingga menyikatnya dengan halus. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Cium aku dan aku tidak akan." Wang Donger segera mencium pipinya tanpa ragu. Wajahnya berubah sedikit merah dan dia berkata, "Apakah itu akan berhasil? Saya tahu bahwa keputusan saya akan merusak rencana Anda, tetapi Anda harus memahami bahwa saya akan mengikuti Anda jika sesuatu terjadi pada Anda. Saya tahu bahwa Anda akan mempertaruhkan hidup Anda untuk saya juga." Petik 2. Huo Yuhao menepuk kepalanya dengan penuh kasih, seolah-olah dia memanjakan seorang anak. "Saya tahu itu." Wang Donger menggeser kakinya yang mati rasa dan membantunya duduk dengan menyilangkan kakinya. Huo Yuhao memejamkan matanya dan secara bertahap memasuki meditasi. Dia sangat kelelahan, tetapi sebenarnya lebih mudah baginya untuk memusatkan perhatian karena itu, ia dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Saat kesadaran Huo Yuhao tenggelam ke laut spiritualnya, ia langsung membuka sebagian ingatan yang telah disegel. Kenangan langsung membanjir, dan perlahan bergabung dengan miliknya. Sebuah proyeksi muncul di laut spiritualnya pada saat bersamaan. "Guru." Huo Yuhao menjadi bersemangat ketika dia melihat proyeksi. "Bukankah ini proyeksi dari Calamity Necromancer Electrolux?" Pakaian putih Electrolux berkibar di atas tubuhnya yang tembus cahaya, tetapi dia mengenakan senyum tipis di wajahnya saat dia memandang Huo Yuhao. Dia dengan tenang berkata, "Saya sangat senang Anda bisa melihat ini, Yuhao. Fakta bahwa Anda dapat berarti bahwa kekuatan spiritual Anda telah menjadi cukup kuat bagi Anda untuk menyerap apa yang harus saya ajarkan kepada Anda." Petik 2. Emosi bersemangat Huo Yuhao langsung tenang seolah-olah dia telah disiram air dingin. Dia tidak ragu bahwa ini adalah sesuatu yang ditinggalkan gurunya sebelum dia meninggal, dan bahwa ini hanya proyeksi berdasarkan jejak spiritualnya, bukan Electrolux sendiri. Huo Yuhao memaksa dirinya untuk fokus, dan mendengarkan dengan seksama kata-kata Electrolux. "Yuhao, aku sudah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan telah berdebat tentang apakah aku harus menyerahkan necromancy kepadamu atau tidak. Bagaimanapun, necromancy dianggap jahat bagi banyak orang karena hubungannya dengan kematian, mayat, dan roh. Banyak manusia secara alami akan mengembangkan rasa takut terhadap necromancy. Saya sudah berpikir panjang dan keras tentang itu, dan tentang Anda juga. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengajar mereka kepada Anda. Necromancy hanyalah satu cabang sihir yang terkandung di dalam duniaku, dan itu sama sekali bukan hal yang menakutkan. Lebih jauh lagi, itu adalah jenis sihir yang paling dekat dengan asal dan esensi manusia. Segala sesuatu tentang necromancy berasal dari kehidupan. Faktanya, terobosan pertama dalam necromancy dibuat agar manusia dapat memperpanjang hidup mereka sendiri, sehingga mereka dapat melawan hukum alam. Namun, ketika manusia menyelam lebih dalam ke necromancy, beberapa necromancer pergi ke jalur yang berbeda, memilih untuk perlahan-lahan menyimpang dari jalur asli. Mereka mengandalkan necromancy untuk memperkuat diri mereka sendiri, dan terus membunuh makhluk hidup lain untuk mencuri energi hidup mereka untuk melakukannya. Aku dulunya ahli nujum yang perkasa. Pada awalnya, saya memiliki elemen cahaya,
dan mahir dengan segala jenis mantra sihir tipe cahaya. Namun, saya menjadi dipenuhi dengan pembalasan dan kebencian setelah hal-hal tertentu terjadi pada saya. Jadi saya mempelajari necromancy dengan mengandalkan talenta saya dan membuka jalan baru untuk diri saya sendiri, necromancy berbasis cahaya. Saya tidak akan memberitahu Anda peristiwa malang yang harus saya alami, tetapi sebelum Anda dapat sepenuhnya menerima ajaran saya tentang necromancy, Anda harus ingat bahwa necromancy berbahaya karena kekuatannya, dan karena alam terlarangnya. Jika Anda turun ke kegelapan dalam necromancy, Anda akan dihancurkan olehnya. Anda dapat berlatih necromancy, tetapi hati Anda masih harus diselimuti cahaya. Inilah kata-kata yang akan saya cetak di bagian terdalam jiwa Anda sehingga Anda tidak akan dibutakan oleh balas dendam atau kebencian dimanapun Anda berada. Saya tidak berharap necromancy disebarkan atau dimuliakan oleh tangan Anda. Satu-satunya harapan saya adalah bahwa silsilah saya akan terus berlanjut. Aku telah mempelajari dan mempersepsikan duniamu dengan cermat, dan menyadari bahwa duniamu berbeda dari duniaku. Di duniaku, keberadaan para dewa setara dengan rohmu yang mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga ia berevolusi. Ketika itu terjadi, Anda akan hanyut secara ilusi melalui ruang, seolah-olah tubuh Anda telah berubah menjadi elemen yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda tidak akan dapat mengendalikan apapun tentang diri Anda lagi. Namun, di dunia Anda, tampaknya ada energi khusus yang membawa Anda ke dunia lain begitu Anda mencapai tingkat itu. Ini sebenarnya menjadi dewa, tetapi sangat disayangkan bahwa saya tidak akan hidup untuk melihat Anda mencapai tingkat itu. Jika hari itu benar-benar terjadi, harap simpan necromancy saya sebagai bagian dari kemampuan Anda. Itu adalah harapan terbesar saya. Mantraku yang paling mendalam dan canggih telah diintegrasikan ke dalam ingatanmu. Anda akan dapat menggunakannya selama Anda terus meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Pada pandangan pertama, cahaya dan necromancy mungkin tampak berselisih satu sama lain, tetapi sebenarnya, semua hal dapat dihubungkan bersama selama Anda menemukan sesuatu yang mereka miliki bersama di suatu tempat di mana kedua hal berpotongan. Dan konsep itu adalah kehidupan untuk cahaya dan necromancy. Hanya ketika cahaya menyinari dunia barulah kita memiliki kehidupan. Sinar matahari dan air telah menjadi hal yang paling penting untuk kehidupan dan kelangsungan hidup sejak zaman tertua umat manusia. Di sisi lain, necromancy mempelajari kekuatan kematian. Yang satu adalah tentang kehidupan, sementara yang lain tentang kematian. Tetapi kenyataannya adalah, mereka hanya fokus pada ujung kehidupan yang berlawanan. Hidup dan mati tidak saling terpisah, dan dalam keadaan tertentu, mereka bahkan akan tertarik satu sama lain, dan dapat berganti-ganti satu sama lain. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Huo Yuhao mendengarkan dengan tenang ajaran Electrolux, dan perlahan-lahan memahami semua necromancies yang kompleks dan canggih yang tersimpan dalam ingatannya. Dia merasa seolah memasuki dunia lain. Dia selalu ingin belajar lebih banyak tentang necromancy dari Electrolux. Namun, Electrolux hanya mengajarinya beberapa hal mendasar sebelumnya, dan bahkan saat itu baru saja menggaruk permukaan. Hanya pada saat ini, ketika garis silsilah dan ajaran yang ditinggalkan Electrolux untuknya secara resmi disegel, dia benar-benar mengerti betapa necromancy yang tak terduga dan mistis itu. Selanjutnya, Huo Yuhao secara bertahap mulai memahami apa yang diwakili cincin jiwa kelabunya. Apa yang Electrolux tinggalkan untuknya tidak sesederhana informasi dan pelajaran, itu juga termasuk kerangka necromantik yang secara pribadi dibuat oleh Electrolux. Huo Yuhao harus menggunakan energi di dalam tubuhnya sendiri sebagai fondasi ketika ia menggunakan necromancy, diikuti oleh kekuatan spiritualnya untuk memahami unsur cahaya antara langit dan bumi. Dia harus melakukan segalanya bersama-sama dan selaras dengan asal-usul hidupnya untuk melakukan apa saja. Huo Yuhao tidak bisa lagi menggunakan jiwa bela diri lainnya saat menggunakan necromancy. Cincin jiwa abu-abunya mewakili kerangka necromancy yang ditinggalkan Electrolux untuknya, meskipun itu sebenarnya bukan cincin jiwa. Namun, dari perspektif pragmatis, memiliki ajaran necromancy Electrolux setara dengan memiliki jiwa bela diri ketiga. Namun, itu bukan jiwa bela diri, itu lebih unggul dari satu.
Jiwa bela diri ini tidak bisa dikuatkan dengan cincin jiwa, tetapi itu akan menjadi lebih kuat bersama kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yu Hao. Menurut penjelasan Electrolux, energi kehidupan dan kekuatan hidup Necromancer sangat penting. Kekuatan hidup disajikan sebagai kekuatan jiwa di dunia ini. Ini karena necromancy akan menyebabkan reaksi negatif terhadap tubuh Necromancer sendiri ketika dipraktikkan. Selanjutnya, mantra necromancy yang mengandalkan kekuatan cahaya membutuhkan resonansi terus-menerus sepanjang hidup. Huo Yu Hao memiliki life goal, jadi dia tidak kekurangan energi kehidupan, yang pada gilirannya adalah salah satu alasan paling penting mengapa Electrolux rela menyerahkan necromancy padanya. Electrolux sebelumnya mengatakan kepada Huo Yu Hao bahwa alasan ahli nujum dianggap jahat sebagian besar karena ahli nujum tidak memiliki cukup energi kehidupan untuk terus-menerus mempraktikkan necromancy. Itulah sebabnya mereka harus mengekstrak energi kehidupan dari makhluk hidup lainnya. Proses ini kejam dan penuh pertumpahan darah, sehingga wajar jika orang lain salah paham. Tanda pisah. Itu tengah hari pada hari berikutnya ketika Huo Yu Hao bangun dari meditasinya. Dia masih sedikit lelah meski baru bangun tidur. Untungnya, mereka sudah berkompetisi kemarin, jadi dia punya waktu seharian untuk beristirahat. Besok adalah putaran terakhir dari bagian round robin, dan Tang Sek melawan Shrek Academy. Apakah kamu baik-baik saja, Yu Hao? Wang Donger bertanya dengan prihatin. Dia baru saja berjalan keluar dari kamar mandi dan melihat bahwa wajah Huo Yu Hao agak pucat. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, "Saya baik-baik saja, saya hanya lelah secara mental. Saya sudah mendapatkan banyak hal. Apakah Anda ingat ketika saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki guru dari dunia lain? Yang benar adalah bahwa apa yang kalian lihat kemarin dan kemampuan yang saya gunakan bukan milik guru roh jahat. Mereka datang dari guru saya ini, dan dia menyebutnya necromancy." Petik 2. Penujuman. Wang Donger menatap Huo Yu Hao dengan heran. Huo Yu Hao mengangguk dan menjawab, "Ya, itu disebut necromancy. Awalnya, saya pikir necromancy tidak berbeda dari kemampuan master roh jahat. Sejujurnya, saya selalu menentang necromancy, itulah sebabnya saya biasanya tidak menggunakannya. Namun, saya mengerti lebih banyak sekarang karena saya telah menyerap kenangan yang ditinggalkan guru saya untuk saya. Saya sudah mengerti bahwa necromancy, kemampuan master roh jahat, dan kekuatan apapun di dunia ini pada dasarnya tidak salah. Satu-satunya perbedaan terletak pada apakah penggunaannya sesuai, dan tergantung pada kepribadian pengguna dan keadaan pikiran. Dua hal ini merupakan inti permasalahan." Wang Donger mengangguk dan berkata, "Selama kamu ingat siapa dirimu." Huo Yu Hao terkekeh dan menjawab, "Kamu adalah segalanya. Aku lapar, sayang." Petik 2. Ayo kita makan dulu. Wang Donger mendorong Huo Yu Hao ke kantin. Ketika mereka memasuki kantin, Huo Yu Hao terkejut melihat sosok yang dikenalnya. Wajah Bei Bei masih sedikit pucat, tapi dia tetap duduk bersama orang lain. Huo Yu Hao segera berseru dengan penuh semangat ketika dia melihatnya, "Kakak laki-laki tertua." Bei Bei tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu? Anda pasti sangat lelah dari kemarin. Dari apa yang saya dengar, Anda bahkan belum sarapan." Petik 2. Wang Donger mendorong Huo Yu Hao di sebelah Bei Bei dan kemudian duduk di sebelahnya. Huo Yu Hao bertanya, "Bagaimana lukamu, kakak tertua-tertua?" Bei Bei menjawab, "Aura dan energi kegelapan akhirnya benar-benar dikeluarkan. Aku seharusnya baik-baik saja setelah aku memulihkan vitalitasku." Petik 2. Itu luar biasa. Huo Yu Hao berkata dengan bersemangat, "Aku akhirnya bisa menghela nafas lega. Saya akan jauh lebih santai dengan Anda di sekitar untuk memimpin perusahaan kami yang terdiri dari 8 orang." Petik 2. Bei Bei tersenyum tipis dan berkata, "Aku khawatir itu akan sangat sulit bagimu untuk bersantai. Kami akan berhadapan melawan tim Akademi Shrek besok. Apa yang ada dalam pikiranmu?" Petik 2. Huo Yu Hao merenung sejenak, sebelum berkata, "Saya baru saja akan membahas ini dengan semua orang. Kami lebih kuat dari mereka ketika datang ke kekuatan bertarung secara keseluruhan, tapi saya ingin membiarkan mereka keluar di atas saat kami memasuki chapter berikutnya untuk berjaga-jaga.
Jika kita melakukan itu, lawan mereka di perempat final akan relatif lebih lemah. Petik 2. Akan ada 4 pertandingan berbeda di perempat final. Meskipun pertarungan di perempat final belum ditentukan. Namun, yang diperlukan untuk memutuskan mereka adalah lotre sederhana, dan keempat pertandingan perempat final akan terdiri dari nomor 1 dari satu kelompok melawan nomor 2 dari kelompok kedua. Ini juga berarti bahwa, jika Tang Sekte maju sebagai tim tempat kedua dalam grup mereka, mereka akan dicocokkan dengan tim yang menduduki puncak klasemen di grup mereka. Mengikuti alasan ini, ada kemungkinan 1/3 bahwa Tang Sekte akan melawan Sekte Roh Kudus di perempat final. Namun, jika Shrek Academy menduduki puncak klasemen dan memasuki perempat final, mereka akan menghadapi tim urutan kedua dari grup lain, yang akan sangat mengurangi beban mereka. Bei Bei menoleh ke teman-temannya dan berkata, "Katakan apa yang kalian pikirkan." Jiang Nanan adalah orang pertama yang berbicara. "Aku mendukung kata-kataku. Kami milik Shrek, jadi kami semua adalah bagian dari tim mereka. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah kali ini, kita sudah mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang layak kita dapatkan. Namun, tim Shrek Academy harus mencapai final untuk menjaga kejayaan dan kehormatan mereka." Saya setuju dengan saran Huo Yuhao. Petik 2. Dia berbalik untuk menghadapi Su Sanxi setelah komentarnya. Su Sanxi merasa sedikit tidak berdaya. "Kenapa kamu menatapku? Bukankah aku juga dari Akademi Shrek?" "Saya setuju dengan kamu." "Sepakat." Jawaban Heka itu jauh lebih sederhana. "Saya setuju." Xiao Xiao sedikit lebih keras dari biasanya, tetapi dia sepenuhnya menunjukkan tekadnya. Wang Donger mengangguk dan menimpali, "Saya setuju." Bei Bei tersenyum dan berkata, "Baiklah, sudah beres kalau begitu. Kami akan mengambil beberapa hari ini untuk menyesuaikan kondisi kami, terutama Anda, Yu Hao. Bahkan jika aku mengambil bagian dalam pertempuran, kau masih inti dari tim, dan juga dalang dari 7 monster Shrek." Petik 2. "Baik." Huo Yuhao mengangguk. "Ayo gali." Bei Bei melanjutkan dengan senyum di wajahnya, karena makanan mewah mereka sudah diletakkan di atas meja makan. Tanda pisah. Dengan Bei Bei akhirnya merasa lebih baik, semua orang dalam suasana hati yang baik hari ini. Makanan ini sangat menyenangkan bagi semua orang. Bei Bei memanggil Huo Yuhao ke kamarnya setelah makan. "Bagaimana dengan turnamen insinyur jiwa, Yuhao?" Bei Bei bertanya. Huo Yuhao melirik Wang Donger di sampingnya sebelum secara singkat menceritakan partisipasi mereka dalam turnamen insinyur jiwa. Bei Bei diam-diam mendengarkan deskripsinya, dia bahkan tidak menyela ketika Huo Yuhao menyebutkan necromancy. "Kamu ingin menyamar?" Bei Bei bertanya dengan ragu. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya." Tapi Donger berpikir itu akan terlalu berbahaya, jadi dia menghentikanku. Petik 2. Bei Bei berkata, "Itu yang terbaik, karena terlalu berbahaya. Saya tahu bahwa Anda ingin mencari tahu dan menyelidiki apa yang terjadi di lingkaran dalam mereka, tetapi Gereja Roh Kudus telah menunjukkan kekuatan di luar apa yang dapat kita tangani. Mereka terlalu kuat, kami tidak punya kesempatan. Selain itu, mobilitas adalah masalah bagi Anda, dan kursi roda Anda terlalu mencolok. Bahkan jika Anda dapat merias wajah dan mengubah penampilan Anda, tidak akan sulit bagi mereka untuk menghubungkan titik-titik jika Anda muncul terlalu banyak. Ini terutama benar sekarang karena kita cenderung melawan tim Sekte Roh Kudus setelah ini. Anda tidak harus menghadiri grand final. Alih-alih, karena Anda sudah mengutarakan kecurigaan mereka, Anda seharusnya menghilang sekarang." Petik 2. Huo Yuhao sedikit mengernyit dan berkata, "Saya pikir itu tidak perlu, kakak senior tertua. Aliansi Dusquater masih membutuhkan saya untuk berjuang untuk mereka di turnamen Soul Engineer. Selain itu, mereka ingin mengikat saya ke dalam organisasi mereka juga, sehingga mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadap saya kecuali itu sebagai upaya terakhir. Saya seharusnya tidak memiliki masalah menyelesaikan putaran terakhir turnamen jika saya merespons dengan benar dan beradaptasi dengan keadaan. Hadiah terakhir adalah alat jiwa kelas 9. Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang." Petik 2. Bei Bei menjawab dengan sungguh-sungguh, "Anda tidak dapat menempatkan hidup Anda pada garis untuk uang.
Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya memiliki kepercayaan diri, kakak senior tertua. Kakak senior kedua dan Dong'er akan ikut dengan saya ketika saatnya tiba. Bahkan jika aku tidak mempertimbangkan hidupku, aku masih harus mempertimbangkan hidup mereka, kan? Petik 2. Bei Bei menatap Huo Yuhao dengan ekspresi terkejut. Dari mana kepercayaan dirimu ini berasal, adik junior? Huo Yuhao menjawab, kakak laki-laki tertua, saya menyebutkan hal-hal yang saya lakukan ketika saya menceritakan peristiwa kemarin kepada Anda karena saya tidak ingin menyembunyikan ini dari Anda. Saya memperoleh kemampuan yang sangat unik melalui pertemuan yang ajaib. Itu bisa dianggap sebagai jiwa bela diri ketiga saya dalam arti tertentu, dan itu telah memberikan kemampuan khusus tertentu pada saya. Kemampuan khusus ini bukan milik dunia kita. Itulah sebabnya saya memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dengan hidup saya setiap kali saya dalam bahaya. Saya memang berniat mengambil risiko ketika saya melakukan penyamaran sebelum kemarin, tetapi setelah menggabungkan kemampuan unik ini tadi malam, saya tidak berpikir bahwa saya mengambil risiko lagi. Dong'er, saya mengatakan hal yang sama kepada Anda. Jika Anda terlalu khawatir tentang saya bisa membawa Anda bersama saya ketika saya menyamar. Petik 2. Wang Dong'er merasa sedikit ingin tahu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tahu betul bahwa Huo Yuhao tidak akan pernah main-main kapanpun hidupnya, yang berarti bahwa dia harus sangat percaya diri jika dia bisa membuat usaha keras itu terdengar tanpa risiko. Kamu berjanji padaku tadi malam. Alis Wang Dong'er yang indah dirajut saat dia menatap Huo Yuhao dengan mata geram. Huo Yuhao menggenggam tangannya dan berkata, dengarkan aku, Dong'er. Saya ingin menyamar tidak hanya untuk menyelidiki gereja Roh Kudus, tetapi juga untuk menemukan cara untuk menyelamatkan Guru Xiaoya. Tidak ada seorang pun selain saya yang lebih cocok untuk pekerjaan ini di antara beberapa dari kita, dan itu karena saya satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyamar di gereja Roh Kudus. Hanya saya yang memiliki keyakinan mutlak dalam meyakinkan mereka bahwa saya adalah penguasa jiwa jahat. Untuk keamanan, bagaimana dengan ini? Aku ingin kalian melihat sesuatu. Petik 2. Aura suram dan dingin tiba-tiba meletus dari tubuh Huo Yuhao, diikuti oleh cincin jiwa abu-abu aneh yang bangkit dari kakinya di saat berikutnya. Ini adalah pertama kalinya Bei Bei melihat Huo Yuhao menggunakan necromancy. Jadi dia memperhatikan dengan mata membelalak ketika dia merasakan gelombang kekuatan jiwa Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao menjadi abu-abu pudar, dan dia menunjuk jari telunjuk kanannya keluar saat dia menggambar sesuatu di udara. Heksagram abu-abu yang aneh muncul dan bersinar ketika melayang ke tanah. Cahaya abu-abu bersinar darinya sesaat setelah menyentuh tanah, setelah itu menghabiskan seluruh tubuh Huo Yuhao dan dia menghilang ke udara tipis. Bahkan kursi rodanya hilang. Wang Dong'er sedekat mungkin dengan Huo Yuhao, dan dia juga sangat akrab dengan kemampuannya. Dia bisa segera mengatakan bahwa Huo Yuhao tidak menggunakan tiruannya atau apapun untuk menjadikannya tidak terlihat, dia benar-benar menghilang secara nyata. Aura cahaya lebat naik dari tubuh Wang Dong'er saat sayap Radiant Butterfly Goddess-nya membentang dari punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan kekuatan jiwa tipe cahaya segera menyebar ke setiap sudut ruangan. Dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, Huo Yuhao benar-benar tidak lagi ada di dalam ruangan. Bagaimana ini mungkin? Teleportasi instan. Huo Yuhao memang memiliki kemampuan itu, tapi itu adalah salah satu kemampuan tulang jiwanya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak dapat menggunakan keterampilan jiwanya atau tulang jiwa lainnya ketika dia berlatih necromancy. Bagaimana dia melakukan ini? Dia menghilang sepenuhnya. Sudah lebih dari 10 detik, dan dia juga sepertinya belum akan muncul. Tepat ketika Bei Bei dan Wang Dong'er mulai merasa lebih dan lebih tercengang, heksagram abu-abu muncul kembali di tanah di tempat yang sama. Cahaya abu-abu melonjak ke udara pada saat berikutnya, dan Huo Yuhao muncul kembali di hadapan mereka berdua di tengah-tengah cahaya abu-abu dengan sebuah swoosh. Bei Bei dan Wang Dong'er bertukar pandang, kedua tatapan mereka penuh kekaguman dan keheranan. Bei Bei adalah yang pertama mengatakan, kemampuan seperti apa itu? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, kemampuan ini sedikit mistis,
tetapi Anda dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang ditinggalkan guru dunia lain saya untuk saya. Kakak tertua, apakah Anda ingat pertama kali saya bertemu dengan Anda dan Guru Xiao Ya? Saya telah berkelana ke Great Stardew Forest sendirian saat itu, dan ketika kalian menemukan saya tidak sadar di dekat pinggir jalan. Saya tidak yakin apakah Anda ingat, tetapi awan gelap menggantung di atas hutan Great Stardew selama waktu itu, dan kehadiran spiritual yang kuat melintas di hutan. Petik 2. Huo Yuhao bisa tahu dari mata Bei Bei bahwa dia berpikir keras. Bei Bei mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, "Aku ingat sesuatu seperti itu terjadi. Kami segera mengikuti Anda ketika kami menyadari bahwa Anda sedang menuju Great Stardew Forest, tetapi Anda sudah tidak sadar ketika kami menemukan Anda." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Iya, saya sudah pingsan saat itu. Tapi sebelum aku pingsan, seseorang memasuki pikiranku. Orang itu adalah guru yang saya bicarakan, orang dari dunia lain. Aku masih tidak yakin bahkan sekarang dari mana guruku berasal, dan yang aku tahu adalah dia sangat kuat. Dia memberitahu saya bahwa kekuatannya hampir seperti dewa, tetapi rohnya hancur karena suatu alasan, dan hanya seutas akal ilahinya yang tiba di dunia kita. Secara kebetulan dia memasuki pikiranku, dan dia akan bangkit dari waktu ke waktu di dalam laut spiritualku sesudahnya. Sebagian besar waktu, dia tertidur lelap. Dia mulai memberikan kemampuan yang disebut necromancy kepada saya. Di rumah Donger beberapa waktu kemudian, energi di dalam tubuhku tiba-tiba terpicu. Guru saya membakar sisa-sisa terakhir dari perasaan ilahinya untuk menyelamatkan saya, dan ia sekarang pergi selamanya. Namun, dialah yang menciptakan roh yang kalian lihat, dan dialah yang menunjukkan padaku bagaimana menandatangani fakta itu dengan rohku. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berinovasi dan menemukan ini sendirian? Petik 2. Bei Bei memiliki ekspresi wahyu di wajahnya. Jadi itulah kisah mistis di balik segalanya. Tidak heran saya selalu merasa seolah-olah Anda memiliki rahasia yang dalam dan gelap, jadi itulah yang terjadi. Apa maksud Anda ketika Anda mengatakan ini adalah sesuatu yang guru Anda tinggalkan untuk Anda? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, dia berkata bahwa sebenarnya ada banyak pesawat di dunia ini. Setiap pesawat adalah dunia sendiri, dan beberapa berbagi ruang waktu yang sama dengan kami, sementara yang lain tidak. Guru menggunakan kemampuannya sendiri yang kuat untuk menciptakan dunia yang relatif lebih kecil, yang ia sebut demiplan. Sebelum ini, saya menggunakan kunci spasial yang telah ditinggalkannya untuk memasuki demiplan yang telah dia buka. Itu bukan pergeseran instan, karena saya benar-benar meninggalkan dunia ini. Ini juga berarti bahwa saya dapat bersembunyi di dalam kamar kecilnya setiap kali saya dalam bahaya, dan saya bahkan mungkin bisa membawa beberapa orang ke dalam. Dunia itu adalah dunia yang sangat sempit dan sederhana, tetapi sangat aman. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Wang Donger atau Bei Bei mendengar sesuatu seperti ini, dan mereka takjub. Mereka hampir merasa mustahil untuk menerima bahwa ada sesuatu yang begitu mistis dan fantastik di dunia ini, bahwa pesawat lain benar-benar ada, dan orang-orang dapat memasuki pesawat itu dengan menggunakan metode tertentu. Wang Donger bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yuhao, apakah itu berarti bahwa kakak laki-laki tertua dan saya bisa masuk ke kamar kecil yang Anda bicarakan?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Tapi kalian harus siap secara mental. Demiplan yang dibuat oleh guru saya memiliki aturannya sendiri, dan dia mengklaimnya sebagai salah satu dari demiplan yang paling lengkap. Semua yang ada di dalam adalah momok guruku, dan mereka telah dipelihara di dalam selama ribuan tahun. Bahkan dia tidak tahu seberapa kuat mereka menjadi, dan ada berapa banyak. Dunia ini sangat gelap dan menakutkan, dan itu tidak bisa dianggap benar-benar aman." Petik 2. Itu benar. Bawa aku ke dalam untuk melihatnya. Wang Donger sangat ingin mencobanya. Huo Yuhao tahu bahwa dia harus membuktikan kepada mereka bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri jika dia ingin meyakinkan mereka untuk memberinya izin. Dia mengangguk dan berkata, "Berdiri di sampingku. Biarkan aku mencoba." Wang Donger dan Bei Bei muncul di samping kursi rodanya.
Huo Yuhao mengangkat tangannya dan mulai menggambar heksagram abu-abu itu sekali lagi. Begitu mereka cukup dekat dengannya, baik Bei Bei dan Wang Donger bisa merasakan aura dingin dan seram yang membuat rambut mereka berdiri ketika Huo Yuhao melepaskan jiwa bela diri ketiganya. Itu adalah aura yang dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Sensasi Bei Bei adalah yang terdalam, karena ia telah berinteraksi secara intim dengan aura kematian dan kegelapan dalam beberapa hari terakhir. Dia berpikir dalam hati, kemampuan adik kecil junior sebenarnya sangat mirip dengan seorang guru jiwa jahat. Heksagram yang digambar Huo Yuhao kali ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Cahaya kelabu meledak saat heksagram raksasa itu perlahan-lahan turun ke tanah. Mereka bertiga sepenuhnya diselimuti ketika cahaya abu-abu yang intens bangkit sekali lagi. Cahaya kelabu berkedip, dan mereka menghilang ke udara tipis. Tanda hubung. Wang Donger dan Bei Bei merasakan gelombang pusing yang hebat, dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak berputar dan memutarbalikkan, seolah-olah akan hancur berantakan. Tepat pada saat ini, aliran udara sedingin es mengalir dari Huo Yuhao dan melindungi mereka, memisahkan mereka dari sensasi yang menyiksa ini. Proses ini tidak butuh waktu lama. Mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka rileks ketika mereka tiba di dunia lain. Wang Donger dan Bei Bei kembali sadar, dan melihat bahwa mereka dilindungi oleh garis abu-abu yang berasal dari tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao mengusir udara kelabu, dan angin dingin bertiup ke arah mereka. Wang Donger menggigil kedinginan, dan baru kemudian dia melihat dunia di sekelilingnya. Ini hanya kedua kalinya Huo Yuhao berada di dalam kamar kecil ini, dan dia sama penasarannya seperti Wang Donger dan Bei Bei. Pencahayaan redup di dunia ini. Ada matahari yang tampak aneh melayang di langit di atas. Seluruhnya hitam, dan bersinar dengan cahaya ungu yang berbahaya. Ya, cahaya itu ungu. Cahaya ungu ini tidak terlalu kuat, dan merupakan alasan mengapa begitu gelap dan remang-remang di dalam demiplane ini. Bentang alamnya tidak rata, dan tidak ada satu tanaman pun yang dapat terlihat meskipun mereka memandang ke kejauhan. Tanahnya hitam, dan tampak seolah-olah dilukis dengan tinta hitam, sementara aura dingin dan dingin melonjak dari segala arah. Ada beberapa bukit di depan mereka, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat selain itu. Ada pintu besar di belakang mereka. Mereka sepertinya masuk melalui pintu ini. Apakah ini benar-benar dunia lain? Wang Donger bertanya, tercengang. Huo Yuhao menjawab, menurut guruku, ini tidak dianggap sebagai dunia. Alasannya adalah karena tempat ini hanya memiliki beberapa tanah, tetapi tidak memiliki langit. Dunia kita adalah sebuah planet, dan ia memiliki rantai biologis yang lengkap. Kita akan memasuki dunia tanpa batas selama kita maju ke langit, tetapi orang jahat ini jauh dari dunia kita. Hanya ada makhluk mayat hidup di tempat ini. Selanjutnya, dunia ini memiliki batas-batasnya, dan batas-batasnya ditentukan oleh kegelapan dan ketiadaan. Makhluk apapun di dunia ini akan dikonsumsi oleh kegelapan dan ketiadaan itu jika mereka masuk ke dalamnya. Saya telah berhasil membawa kami ke sini dengan kunci spasial yang ditinggalkan guru saya untuk saya, dan itu mengacu pada pintu besar di belakang kami. Kita hanya bisa kembali ke dunia kita sendiri melalui pintu ini. Petik 2. Bei Bei bertanya, bagaimana jika makhluk mayat hidup di dunia ini menggunakan kunci spasial ini? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu, mereka akan memasuki dunia kita. Demiplan mayat hidup yang diciptakan oleh guru saya ini dibuat untuk membuatnya nyaman baginya untuk memanggil makhluk mayat hidup. Saya akan menggunakan metode lain untuk menjelaskan, dan kemudian kalian akan tahu betapa kuatnya guru saya ketika dia masih hidup. Petik 2. Nama lengkap guruku adalah Hukum Ilahi Necromancy, Electrolux Necromancer Calamity. Dasar pemikirannya untuk menciptakan demiplan mayat hidup ini adalah untuk menyelidiki cabang necromancy tertentu. Menurut bahasa yang kita ucapkan di benua Douluo, dia ingin meneliti keterampilan jiwa. Dia menciptakan tempat ini sehingga dia bisa menyempurnakan necromancy-nya. Setelah ribuan tahun memelihara, ada banyak makhluk mayat hidup yang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Petik 2. Bei Bei dan Wang Donger tidak benar-benar mengerti ketika Huo Yuhao mengoceh tentang sihir dan sihir,
tetapi lebih mudah untuk dipahami ketika Huo Yuhao berbicara tentang keterampilan jiwa. Satu orang dapat menciptakan seluruh dunia. Meskipun itu adalah demi-plan yang tidak lengkap, prestasi ini cukup menakutkan. Seberapa dahsyat sihir dan sihirnya. Huo Yuhao menatap tatapan takut di wajah mereka, dan matanya mengalir dengan tatapan merenung. Kalian tidak perlu takut, Donger, kakak senior tertua. Necromancy sangat kuat, dan terutama saat itu dipraktekkan pada tingkat di mana guru saya berada. Dia adalah seorang demigod, dan necromancy pada tingkat itu menjadi sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk percaya. Namun, guru saya menyebutkan bahwa tidak peduli seberapa kuat ahli nujum, mereka harus menggunakan energi kehidupan mereka sendiri untuk berlatih necromancy. Guru saya menggunakan beberapa ritual sihir khusus untuk mengubah dirinya menjadi setengah manusia dan setengah mayat saat itu, tetapi tubuhnya secara bertahap menurun dan layu setelah menggunakan beberapa mantra yang sangat kuat. Dia mengatakan kepada saya bahwa kemampuan yang dia berikan kepada saya hanyalah sebagian dari kemampuannya sendiri. Meski begitu, kemampuan ini cukup berguna untuk seumur hidup. Petik 2. Wang Donger berkata, bisakah kita berjalan sedikit lebih jauh untuk melihat-lihat, Yu Hao? Tentu saja kita bisa, tetapi kita harus hati-hati. Kita dapat bertemu makhluk mayat hidup kapan saja di tempat ini. Dia mendorong kursi rodanya sendiri saat berbicara. Dia menghadap pintu besar di belakangnya, dan meneriakkan sesuatu di bawah napas sebelum pintu besar itu berubah menjadi garis abu-abu dan memasuki telapak tangannya. Jangan pernah bergerak lebih dari 20 langkah dariku, karena aku bisa menjaga kalian dalam kisaran ini. Ini terutama terjadi pada Donger, karena kemampuan tipe cahaya Anda akan sangat lemah di tempat ini, karena elemen cahaya tidak ada di pesawat ruang angkasa ini. Petik 2. Wang Donger tertegun sejenak, dan buru-buru melepaskan jiwa bela dirinya. Memang, ketika cincin jiwanya naik satu demi satu dari kakinya, sayap Dewi Radiant Butterfly yang memanjang dari punggungnya berubah warna seluruhnya biru. Selain itu, mereka redup dan tanpa cahaya, dan bintik-bintik emas yang seharusnya ada di permukaan mereka menjadi pola kuning pucat. Wang Donger jelas bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang secara eksponensial lebih besar setelah ia melepaskan jiwa bela dirinya. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri untuk menggunakan keterampilan jiwanya, dan dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan apapun dari unsur cahaya di udara. Tanpa elemen cahaya, tidak mungkin dia bisa meregenerasi apa yang dia keluarkan. Itu luar biasa. Itu benar. Bei Bei melepaskan jiwa bela dirinya juga, tetapi situasinya jauh lebih baik daripada situasi Wang Donger. 6 cincin jiwa bangkit dari tanah saat kilat beredar di sekujur tubuhnya. Sisik halus dan halus menutupi lengan kanannya dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Bei Bei berkata, aku tidak merasa berbeda di tempat ini dibandingkan dengan dunia kita sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa udara tampak bergetar dan bergetar, seolah-olah itu terstimulasi oleh kilat saya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, itu sangat normal. Dari perspektif unsur, cahaya dan kilat umumnya merupakan penghitung yang baik terhadap makhluk mayat hidup. Tempat ini tidak memiliki elemen cahaya, jadi makhluk mayat hidup ini akan menjadi kuat secara tidak wajar. Namun, tidak ada batasan pada kemampuan tipe pencahayaan. Karena itu, kamu akan bertarung dengan baik melawan makhluk mayat hidup di tempat ini, kakak tertua-tertua. Petik 2. Huo Yuhao mengisyaratkan Wang Donger untuk terus mendorong kursi rodanya saat dia berbicara. Mereka dengan cepat menuju ke bukit terdekat.